Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh kembali dengar-dengaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami Tuhan kehadirat-Mu karena Engkau menjagai kami dalam istirahat kami dan bangunkan kami pada hari ini, di hari yang baru. Tuhan, kami berdoa bagi kami yang kalau sedang mengalami kelemahan fisik, kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan dan memberikan semangat. Juga dalam pergumulan-pergumulan kehidupan, Tuhanlah memberikan damai sejahtera, sukacita, kelegaan hati untuk bisa menjalaninya, Tuhan. Bapa, kami mau berjalan bersamamu, Tuhan. Masuklah Engkau dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagai seorang musafir, landasan firman Tuhan diambil dari Wahyu 14 ayat 13 yang mengatakan, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Sebuah buku berjudul Perjalanan Seorang Musafir dengan judul asli Pilgrim Progress karya John Bunyan mengisahkan tentang bagaimana awal seorang laki-laki yang berusaha untuk mencari jalan keselamatan yang kekal sampai dia pun menemukannya. Dia harus mengalami penolakan dari keluarga dan orang-orang di kota tempat tinggalnya. Dalam perjalanan hidupnya dia menemukan banyak penyesat, banyak godaan, banyak halangan yang berusaha menyerongkan dirinya dari perjalanan menuju keselamatan yang kekal. Meskipun begitu banyak godaan tantangan berusaha memalingkan dia, dia tetap berjalan, tidak menghiraukan semua itu. Dia fokus tetap kepada tujuan, yaitu keselamatan, bukan kepada yang lain. Sedikit mirip dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang berada di dunia yang sementara ini. Ya, yang sementara ini. Kita akan sangat merindukan tempat istirahat yang kekal, yaitu surga yang mulia. Tetapi banyak sekali liku-liku kehidupan kita sebagai orang percaya di dunia ini. Bisa saja kita diumpamakan seperti seorang musafir di dunia ini yang yang em, mencari suatu tujuan. Namun perbedaannya kita bukan lagi orang yang berkelana yang mencari-cari arah tujuan, melainkan tujuan dan arah kita sudah jelas dan pasti, yaitu kerajaan surga, kehidupan yang kekal. Meski dalam perjalanan kehidupan kita, kita mencapainya banyak juga tantangan yang akan kita hadapi. Perjalanan kita di dunia ini tidak sia-sia karena firman Tuhan. Tuhan telah memberikan kita jaminan bahwa setiap usaha, setiap jerih payah di dunia ini akan ada upahnya. Setiap tantangan yang kita hadapi dan kita berhasil menghadapinya, semua ada upahnya. Wahyu 14 ayat 13. Berbahagialah yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani makarios. Bisa berarti diberkatilah. Ini menunjukkan bahwa setiap orang yang hidupnya dalam persekutuan dengan Tuhan dan bertahan sampai akhir hayatnya, ia akan mendapat imbalan atau kasih karunia dari Tuhan. Makarios tadi. Hanya saja Tuhan tidak pernah berjanji bahwa perjalanan hidup kita akan mulus-mulus saja. Tetap pasti ada tantangan, tetap ada cobaan, bahkan mungkin penderitaan. Tantangan, cobaan, bahkan penderitaan itu pada waktu kita mengikut Yesus, bertahan dalam iman kita, merupakan bagian integral dari perjalanan kita menuju tanah air yang sesungguhnya, yaitu surga. Oleh sebab itu jangan heran kalau kita menghadapi hal-hal pencobaan, hal-hal tantangan, hal-hal penderitaan. Karena kita bukan berasal dari dunia ini. Kita berasal dari Allah, dari surga. Ciptaan Allah, gambaran Allah. Jadi kita harus bertahan.
Jadi jangan pernah putus asa. Ya, pada waktu kita bertahan dengan iman kita melakukan hal-hal baik dalam kehidupan kita dan kita menghadapi tantangan, jangan pernah putus asa. Yang penting di sini ialah ketekunan, ya, ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu 14 ayat 12. Mari kita berdoa. Bapa, tolong mampukan aku untuk tetap bertahan di dalam menghadapi setiap pergumulan-pergumulan di dalam perjalanan hidupku ini. Karena aku tahu pasti tujuanku bersamamu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Ketekunan, ketaatan, serta iman di dalam Yesus Kristus akan membawa kita kepada kepastian hidup yang kekal. Bertahanlah. Amin. Amin.